Halo, perkenalkan, namaku Javani, NPM 1842102. Hari ini aku bakal jelasin tentang jawaban UTS yang kemarin. Oke, jadi soal yang pertama itu dia bilang Pom-Pom Company itu adalah car window repair and replacement company. Jadi dia itu perbaiki jendela mobil, habis itu dia ada dua supplies, yaitu Show Glass dan Apple Glass. Terus untuk car window ini, dia di sini ada tulis activity-nya, adverse buying-nya 450.000, supplier return-nya 115.000. Terus dari supplier data kita ada dua supplier nih, satu Show Glass, satu Apple. Untuk produk Site sama WS, price-nya masing-masing udah ada di sini. Jadi soal pertama itu ditanya activity rate-nya berapa. Jadi yang pertama caranya itu kita lihat adverse buying rate 450.000 yang tadi di sini. Itu kita bagi sama total insufficient unit dari Site, WS, dari Show Glass, dan Site dan WS dari Apple Glass. Tuh. Jadi kita dapat hasilnya 155,17. Lalu return unit rate-nya juga sama caranya seperti yang di atas. Harganya dibagi dengan unitnya. Maka kita dapat activity rate-nya 83,33. Lalu yang B diminta itu total unit purchasing cost for each component for each supplier. Jadi di sini tuh dia tanya berapa purchasing cost-nya. Jadi kita dalam beli ada adverse buying sama supplier return. Jadi kita harus mencari harga yang sebenarnya kita purchase. Jadi di sini ada Show Glass, Apple Glass, Site sama WS. Adverse buying nih. Kita ambil harga dari rate atas, kita kali sama jumlah kejadiannya, jumlah yang terjadi. Taruh di sini. Begitu juga dengan return unit. Setelah itu kita tambahin, dapatlah total cost-nya. Total cost dari masing-masing produk. Lalu kita bagi dengan unit yang kita purchase. Nih, 15.000, 24. Dapatlah kita unit cost-nya. Ini unit cost dari kejadian adverse buying dan return unit. Lalu kita tambahin dengan purchase cost masing-masing. Dapatlah total unit supplier cost-nya adalah 51,82, 126,82, 48,88, 130,63. Terus yang ketiga itu dia tanya kenapa kita perlu melakukan value change analysis. Terus kita harus jelasin dengan berkaitan dengan strategic cost management. Jadi dengan melakukan analisis ini kita dapat memahami perubahan sumber daya melalui proses menjadi produk analisis sehingga kita tahu keunggulan dan kelemahan produk guna meningkatkan struktur biaya dan diferensiasi produk. Oke, jadi yang kedua itu kita disuruh cari productivity measurement. Nomor 1, dia suruh cari partial productivity ratio untuk masing-masing mesin dan jelaskan comparison between existing sama mesin A dan mesin B. Jadi di sini tuh dia ada Roxon Co. Itu company, dia itu memproduksi handcrafted wool pongkos. Dan dia itu profitnya selalu menurun belakangan ini. Karena cost dari dua produk itu meningkat. Jack Roxon sebagai presiden dari company-nya, dia udah bilang kalau price jualnya dari sweater itu gak bisa
naikin. Jadi Jack itu mensuggest untuk leasing aja mesin yang kita pakai untuk 1 tahun percobaan. Jadi kita ada informasi output produce-nya, material yang dipakai, labor yang dipakai, lalu unit price of material dan unit price of labor. Nah, cara kita mencari partial productivity ratio-nya itu adalah dengan nih, kita cari masing-masing untuk existing mesin A dan mesin B. Di masing-masing juga ada material dan labor. Untuk material dan labor itu caranya kita tinggal yang existing ya. Kalau untuk material kita tinggal 600.000 ini kita bagi dengan unit produce. Betul gak? Terbalik. Jadi itu output produce-nya itu kita bagi dengan material yang dipakai. Begitu juga labor, hasil yang kita produksi dan kita jual itu kita bagi dengan jam labor yang dipakai. Sama dengan mesin A dan mesin B. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah itu kita disuruh compare antara existing mesin dan mesin A dan mesin B. Jadi existing di compare dengan mesin A, dia itu meningkat untuk setiap material dan labor itu 0, untuk material dia meningkat 0,1 dan labor meningkat 0,4. Ini existing sama A. Jadi bisa dilihat 0,5 dan 0,6, 2 dan 2,4. Terus kalau untuk perbandingan antara existing dan mesin B, itu dia materialnya sama, ini sama-sama 0,5, tapi lebarnya mengurang, decrease 0,25, 2 sama 1,75. Oke. Terus yang kedua soalnya itu tentang disuruh calculate impact yang terjadi dengan profit yang kita dapat dari Roxanne Company. Jadi ini caranya itu, ini kita cari masing-masing mesinnya. Untuk mesin A, cost of materialnya kita tadi lihat, ini 600.000 material use, kita kalikan sama unit price of material 22. Jadi 600.000 kali 22 dapat 13.200. Cost of labor juga sama caranya seperti itu. Lalu kita cari PQ kali P. PQ dapatnya dari mana? PQ itu dapat dari 360.000 sini. Unit produce. Kita bagi dengan, untuk material, kita bagi dengan 0,5. 0,5 dapatnya dari sini. Existing machine. Yang sekarang terjadi. Lalu kita kalikan dengan price-nya. Sama juga dengan labor. Setelah itu kita tinggal masukin angkanya. PQ kali P, 15.840 untuk material. Untuk labor 2.700. AQ kali P, actual yang terjadi, itu adalah 13.200 sama 2.250. Lalu kita cari selisihnya. 15 kurang 13, 2.700 kurang 2.250. Jadi dapatlah hasilnya seperti ini. Untuk mesin B, caranya juga sama. Tidak ada perbedaan. Bisa dilihat ya, mesin B itu sama caranya dengan yang di atas saya jelaskan. Habis itu di yang ketiga, itu tentang theory of constraint. Jadi di sini ada company yang namanya Healthy Co. Dia tuh produce 2 herbal mixes. Terus dia itu ada equipment dan labor. Untuk coming period, yang kepakai itu adalah 640.000 machine hour
dan 480.000 labor hour. Terus manajemen itu lagi decide quantity untuk setiap produk yang kita produksi. Jadi Immunbuse ini adalah salah satu produk mereka. Mereka ada dua produk, satu Immunbuse, satu Mentagrowth. Immunbuse ini dia pakai 1,6 machine hour per unit, dan Mentagrowth ini dia pakai 0,8 machine hour per unit. Lalu Immunbuse ini juga pakai 1 direct labor hour per unit dan 2 direct labor hour per unit untuk Mentagrowth dalam produksi. Lalu di bawah ini ada keterangan tentang selling price, variable cost, ordering, handling, dan material cost. Lalu di sini ada penjelasannya, company ini tidak bisa menjual lebih dari 400.000 botol Immunbuse dan 480 botol Mentagrowth di awal tahun 2020. Manajer pengen forecast atau memprediksi unit produksi berdasarkan driver masing-masing. Terus yang pertama dia tanya determine unit of each product. Berapa unit produk yang kita produksi agar mendapat profit yang paling maksimal. Terus yang kedua itu kita disuruh gambar grafik menggunakan informasi di atas, grafik Cartesius. Oke, jadi kita tentukan dulu mana X, mana Y. Jadi X itu Immunbuse, Y itu Mentagrowth. Jadi kita lihat di sini. Jadi tadi katanya total machine hour yang dipakai adalah 640.000. 640.000 ya. Jadi Immunbuse ini X, Mentagrowth ini Y. Jadi 1,6 X ditambah 0,8 Y itu adalah 640.000. Terus untuk lebarnya dia bilang total adalah 480.000. 1 Immunbuse tambah 2 Mentagrowth adalah 480.000. Jadi dia bilang Immunbuse ini, X ini nggak bisa jual lebih dari 400 botol. Jadi X sama dengan 400.000. Terus Y sama dengan 480.000. Jadi kita cari, kita bandingkan X-nya itu dengan 0 ya. Kita cari dulu titik-titik diagramnya. Kalau di sini saya lebih milih gambar diagramnya dulu, baru kita kerjakan contribution margin-nya. Terus kita masukkan 0 di dalam X, 0 ke dalam X. Jadi 1,6 kali 0 tambah 0,8 kali Y. Jadi kita dapat Y-nya adalah 800.000. Jadi dapat titik yang pertama 0,0 dan 800.000. Kita uji coba untuk tahu arsir arah kemana. Masukkan X dan Y masing-masing ke 0. Jadi 0 itu lebih kecil sama dengan dari 640. Jadi kita arsir arah 0. Lalu kita coba lagi di rumus yang ini. Y sama dengan 0. Kita dapat titik kedua 400 sama 0. Rumus yang kedua adalah X tambah 2Y sama dengan 480.000. Uji coba seperti tadi, kita masukkan X, masing-masing X sama Y itu masukkan ke 0. Jadi kita bisa dapat titik yang ketiga itu 0 dan 240.000. Lalu titik keempat 480.000 dan 0. Kita uji coba, lalu kita arsir ke arah 0. Setelah itu kita harus cari garis temu eliminasi. Garis temu eliminasi. Supaya kita tahu itu di mana kita ketemunya, titik temunya. Jadi kita masukkan dua rumus ini masing-masing supaya kita bisa hilangkan salah satu komponen di X atau di Y. Saya lebih milih hilangkan komponen Y. Masing-masing yang atas itu dikali 5, yang bawah kali 2. Supaya kita bisa dapat angka yang sama itu 4Y. Setelah itu kita coret dapat, kita kurang ya di sini supaya kita bisa
mencoretnya. Jadi 8x kurang 2x sama dengan 6x. 3.200.000 dikurang 960 dapatnya 2.240.000. Kita dapatlah titik temu X adalah 373.333. Lalu kita masukkan X ini ke rumus. Terserah mau pilih rumus yang ini sama atau ini. Jawabannya akan sama, hasilnya adalah Y adalah 53.333,5. Ini adalah gambar grafik Cartesiusnya. Kita bisa lihat di sini titik yang A 0,0, titik yang B 0,480, 0 dan 480. Pertama-tama dalam gambar grafik ini kita harus gambar X dan Y-nya dulu. Y 480 di sini. Ini adalah Y, ini adalah X. X adalah 400. Lalu titik temu yang tadi kita temukan ini adalah 373, 333, 533. Oke, seperti uji coba di atas, semuanya diarsir ke arah 0. Jadi kita arsir ke dalam. Setelah itu kita cari contribution marginnya. Tadi udah dikasih tahu informasi tentang selling, variable, handling, ordering, dan material. Jadi ini sellingnya untuk masing-masing produk kita selling, kita kurang variable, kurang ordering, kurang handling, dan sama kurang material cost. Setelah dikurang kita dapat 1,6 per unit. Lalu poin-poin yang tadi udah kita gambarkan 0,0, 0,480, 373, 333, 53, 333,5, 400,8. Kita masukkan 1,6 dan 1,2 sebagai pengali masing-masing. Jadi ini ibarat unit price-nya, terus ini adalah profit dari Immune Boost, lalu ini adalah profit dari Mentagrowth. Kita mau cari sekarang optimal profit dari masing-masing. Dapat yang pertama ini masuk titik yang kedua 0 sama 480 kita kalikan dan hasilnya 576.576.000. Lalu ternyata optimal profit yang kita dapatkan adalah ini di titik eliminasi 661,333. Oke, jadi ini adalah soal terakhir tentang inventory management. Yang pertama itu kita ditanya EOQ-nya. Delvina ini dia pakai 80.000 pounds of sugar setiap tahun. Lalu ordering cost-nya adalah $15. Lalu carrying cost-nya adalah $1,5. EOQ rumusnya adalah akar dari 2 PD bagi C. Jadi ini memang udah rumus pasti. Lalu kita masukkan aja informasi yang kita dapat tadi. P itu adalah price, D itu adalah demand per year, C itu adalah carrying cost. P, price of ordering, itu 15. Lalu kita kali dengan 80.000 demand per year, lalu 1,5 carrying cost. Akar dari 1.600.000 adalah 1264,91. Setelah itu yang kedua kita ditanya carrying cost, ordering cost, sama total cost. Rumusnya itu sebenarnya total cost sama dengan CQ bagi 2 tambah PD bagi Q. Jadi ini untuk masing-masing mencari carrying cost sama ordering cost-nya. Jadi carrying cost CQ bagi 2. C carrying cost-nya 1,5 kita kali sama Q. Unit setiap kali order. Kita ambil dari EOQ.
Habis itu bagi 2, dapatlah 948,68. Sedangkan ordering cost-nya PD bagi Q. Price order $15 kali sama D demand per year 80.000 bagi dengan Q yang kita dapat tadi. Dapatlah sama hasilnya 948,68. Jadi total cost-nya itu tinggal ditambahin. Dapatlah 1897,36. Lalu nomor 3 kita ditanya average rate of usage-nya itu biasanya 250 pound setiap hari. Lalu lead time-nya adalah 7 hari. Reorder point-nya berapa? Jadi rumus reorder point adalah average rate of usage dikali sama lead time. Jadi 250 pounds ini kita kali dengan 7 hari saja. Jadi dapatlah 1750 unit. Jadi ketika kita udah mencapai 1750 unit, kita udah harus order lagi. Yang keempat adalah soal teori. Apa perbedaan GIT dan traditional inventory? Ini kalian di buku juga udah bisa dapat. GIT itu sistem tarikan, traditional sistem dorongan. GIT persediaan tidak signifikan, tradisional signifikan. Lalu JT pemasoknya sedikit, tradisional pemasoknya banyak. JIT adalah pemanufakturan seluler, sedangkan tradisional itu department. Dan sebagainya di bawah. Oke, jadi kita masuk soal kedua. Ini Mimi Corporation ini adalah service organization yang mengerjakan warranty work untuk major producer of cell phone. Jadi, dia annual demand-nya, demand parts-nya, parts untuk service ini adalah 35.000 unit. Lalu, setiap order itu 600 unit. Lalu, cost of placing order atau ordering cost-nya adalah $30. Carrying cost-nya itu $4 per unit. Kita disuruh cari EOQ-nya. Jadi, EOQ seperti cara yang tadi. 2 PD bagi C. 2 kali price, $30 ordering price, kali sama annual demand 35.000, bagi dengan 4 carrying cost-nya. Dapat 725. Total cost seperti rumus yang di atas, itu adalah PD bagi Q ditambah CQ bagi 2. Jadi kita dapat hasilnya 2898.